Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sebuah istilah yang biasa kita katakan latah atau kebiasaan, atau kalau yang biasa dikerjakan oleh sebagian dari kita sebagai manusia. Umpamanya berkata yang tidak baik, atau kalau berkata itu keluar nama-nama binatang umpamanya, itu juga biasanya tidak terjadi begitu saja. Pasti ada awalnya, ada pertamanya, kemudian itu dilakukan 2 kali, kemudian 3 kali, dan seterusnya, sehingga itu menjadi kebiasaan, refleks tanpa disadari. Ketika berbicara kepada orang lain, sering terucap kata-kata yang isinya ada nama-nama binatang tersebut, atau kata-kata kotor yang tidak terpuji yang lainnya. Dan kita sering menyebutnya ya latah, kebiasaan yang terucap, yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian juga ada yang lainnya seperti rokok. Orang yang suka merokok atau kecanduan rokok itu juga demikian. Awalnya tidak langsung kecanduan atau suka sekali, tidak. Tapi ketika itu dilakukan sekali, 2 kali, dan seterusnya, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan dan kecanduan, sehingga kalau sehari saja tidak merokok, ada yang tidak tahan atau tidak kuat, dan mungkin berpengaruh di fisiknya atau badannya. Kemudian juga contoh yang lain, orang yang kecanduan narkoba itu juga demikian.
Tidak mungkin langsung sekali pakai langsung kecanduan. Biasanya yang namanya kecanduan itu, kecanduan apapun diawali dengan pertama, kedua, dan seterusnya. Setelah dilakukan berulang-ulang, berhari, minggu, ataupun tahun, kalau itu dilakukan terus-menerus, maka muncullah yang namanya kecanduan atau kebiasaan. Sehingga kalau tidak melakukannya, bisa badan tidak enak atau bereaksi yang lainnya, sehingga seakan-akan terasa pusing atau sakit badannya, bisa seperti itu. Dalam hal perilaku sifat yang lainnya juga hampir sama, sehingga ada orang yang tanpa disadarinya mengucapkan dengan kata-kata umpamanya, saya sehari ini kalau tidak mukul orang rasanya ada yang kurang, atau sehari ini kalau tidak marah rasanya gimana, atau kebiasaan yang lainnya, umpamanya suka mencela apa yang dilakukan oleh orang lain, atau bahasa Jawanya itu maidu, suka maidu. Jadi itu juga sama. Awalnya ya sekali dua kali biasa, tapi lama-lama juga latah, sehingga melihat apapun, mendengar apapun, bawaannya ingin mencela. Melihat makanan atau minuman, bawaannya juga ingin dicela. Ini kurang asin, kurang enak, kurang bumbu, atau yang lainnya. Melihat orang bicara juga demikian, bawaannya ingin mencela atau mencari-cari kesalahan orang, sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus, ya kata-kata sebaik apapun, orang bicara sebaik apapun, pasti ada celahannya, karena sudah menjadi kebiasaan tadi, selalu ingin mencela. Dan kenapa bisa seperti itu? Yang saya pahami, setiap apa yang kita lakukan, kalau itu sebuah kesalahan, itu menjadi dosa bagi kita atau siapapun yang melakukannya. Dan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada makhluk Allah yang mengiringinya, makhluk yang tidak baik. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka makhluk itu juga semakin banyak yang bersemayam di diri seseorang.
Anggaplah kalau sekali melakukan ada 10 makhluk yang buruk tadi mengikuti, kemudian kalau itu berulang-ulang maka bisa menjadi ratusan atau mungkin miliaran kalau itu dilakukan berulang-ulang, sehingga pada suatu saat apa yang kita lakukan itu terhenti, seperti umpamanya narkoba tadi, karena kehabisan bahan narkoba yang ingin dikonsumsinya, maka makhluk-makhluk yang di dalamnya yang juga menyukai narkoba itu nagih. Bahasa kita biasanya seperti itu, karena kalau sudah banyak mereka juga menginginkan itu, sehingga tanpa terasa orang yang sudah kecanduan itu karena banyak makhluk tadi, ya keinginannya sangat kuat sekali untuk memakai obat terlarang tadi. Dan yang lainnya juga seperti itu. Apa-apa yang saya ceritakan tadi, kalau itu termasuk hal-hal yang mungkin bisa mengarah dosa, kebiasaan berperilaku yang buruk, seperti berkata yang tidak baik, ataupun marah, ataupun buruk sangka, mencari kesalahan orang lain, membenci, sombong, riya, dan semuanya yang mengarah kepada dosa. Kalau itu selalu dilakukan dan selalu juga ada makhluk Allah yang mengiringinya, yang menyenangi perbuatan itu, dan tentunya makhluk itu makhluk yang tidak baik. Dan apa yang kita lakukan semakin banyak tadi, semakin mereka banyak, dan semakin mereka selalu menuntut, membisiki dengan bentuk perasaan, rasa ingin sesuatu yang biasanya dilakukan untuk dilakukan kembali. Karena makhluk itu ya makanannya, kesukaannya seperti yang biasanya dilakukan, yang terkait dengan hal-hal yang tidak lillahi ta'ala, tidak ada unsur ibadahnya, biasanya seperti itu. Dan itu juga bisa dicontohkan dengan hal yang lain yang sebenarnya hampir sama prosesnya, proses dari sebuah kebiasaan, dan ada makhluk Allah yang masuk karena apa yang dilakukan tidak lillahi ta'ala. Semakin itu sering, semakin banyak, maka semakin nanti akan memunculkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkannya, yang tidak lillahi ta'ala tadi. Umpamanya ada orang yang puasa atau membaca sesuatu atau mengamalkan sesuatu,
niatnya agar punya kesaktian, entah itu kebal, entah itu mungkin biar bisa menghilang umpamanya. Itu kalau dilakukan sekali, 2 kali, itu biasanya juga belum begitu bereaksi, tapi sudah ada yang masuk. Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, umpamanya puasanya tadi bisa mungkin berhari-hari, atau amalan bacaan tadi bukan hanya 100-200, mungkin ribuan, bahkan setiap hari sekian ribu, dan karena tidak lillahi ta'ala tadi, karena ingin sebuah kesaktian, mempunyai sesuatu yang tidak seperti manusia biasa, maka itu semakin dilakukan terus-menerus, semakin apa yang diinginkan itu ya bisa terwujud kalau Allah menghendaki. Karena makhluk itu semakin lama semakin banyak di dalam tubuhnya, sehingga juga ada istilah kalau tidak kuat orang itu bisa gila. Boleh jadi juga karena mungkin semakin banyak makhluk itu di tubuhnya, dan mungkin juga terpengaruh oleh hal-hal yang lain, tercampur yang lain, sedang fisiknya mungkin tidak kuat sehingga bisa gila, atau ya ada yang aneh dari cara bicaranya ataupun cara berpikirnya, karena sudah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk yang ada di tubuhnya. Maka jangan heran kalau ada orang yang bicaranya kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang tidak karuan. Boleh jadi bisa karena dipengaruhi oleh dari apa yang dilakukan sehari-hari, banyak yang dilakukannya tidak lillahi ta'ala, baik itu dalam hal ibadah, umpamanya sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekah infaknya umpamanya, karena mungkin yang dilakukannya bukan karena Allah Ta'ala tadi, mungkin karena ingin dia mempunyai kelebihan-kelebihan, baik itu mungkin kesaktian, atau mungkin kesuksesan, atau kekayaan, atau yang lainnya. Dan itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya itu bisa terjadi karena sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu sesuatu yang tidak lillahi ta'ala. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengamalkan sesuatu, kenapa kok tidak bereaksi atau tidak ada kekuatannya, karena boleh jadi dia melakukan itu baru sekali atau 2 kali, atau belum banyak. Maka akan beda kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah mengamalkannya mungkin ratusan kali atau lebih, atau setiap hari sudah puluhan tahun, sehingga sudah banyak di dalam tubuhnya makhluk-makhluk Allah yang masuk karena dari perilakunya, amalannya yang tidak lillahi ta'ala. Sehingga sekali
terucap atau diinginkan dalam hati itu bisa terwujud, entah itu kesaktian ataupun kelebihan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi yang namanya kebiasaan atau latah itu kalau yang tidak baik itu biasanya prosesnya seperti itu. Dan sebagai contoh yang nyata, dulu saya punya teman, dia bercerita kepada saya yang intinya kepalanya itu sakit seperti ditusuk-tusuk. Kemudian ketika dia mengamalkan sesuatu yang biasanya diamalkan atau dibacanya, kemudian rasa sakit kepala yang terasa ditusuk-tusuk itu hilang. Dari contoh itu bisa diambil pengertian, boleh jadi yang di kepala itu ada makhluk-makhluk Allah yang nagih, semacam kecanduan tadi. Biasanya dia itu dulu masuk karena dari amalan itu, dan ketika amalan itu selalu dibacanya, sehingga yang masuk jenis makhluk itu banyak. Sehingga ketika sudah sangat banyak, karena dilakukan mungkin sudah bertahun-tahun, pada suatu saat dia tidak membacanya atau mungkin lupa, maka makhluk yang di kepalanya tadi semacam nagih atau mengingatkan, minta jatah amalan yang biasa dilakukannya selama ini. Dan ketika itu diamalkan lagi, ya dia sudah tenang, tidak membuat kepalanya sakit. Jadi seperti hewan yang di dalam kandang ketika belum dikasih makan, apalagi mungkin berhari-hari, mungkin hewan itu kelaparan, kemudian marah atau ngamuk, tapi setelah diberi makanan mungkin dia tenang karena sudah terpenuhi apa yang diinginkannya. Dan itu satu contoh. Dan ada contoh yang lain lagi, kalau terkait dengan sifat, ini juga dari teman dulu. Dia bercerita bahwa dia itu kalau melihat seseorang, si A, dia itu tidak suka, benci sekali. Setiap melihatnya seperti itu. Kemudian dia menyadari bahwa itu sebenarnya salah. Kemudian dia sholat malam, sholat tahajud, mohon kepada Allah agar diampuni kesalahan itu, karena benci itu suatu sifat yang tidak baik. Kemudian besoknya lagi kalau melihat orang itu masih benci, nggak senang, sehingga dia ulangi lagi sampai beberapa kali sholat tahajud dan mohon agar rasa benci yang ada di dalam dirinya itu dihilangkan. Di samping
dia juga bertobat atas kesalahannya. Dan ternyata selanjutnya, mungkin karena sudah diterima doanya, dikabulkan oleh Allah, dan dihilangkan sesuatu atau makhluk yang menjadikannya dia itu kalau melihat orang tersebut benci, dan kemudian selanjutnya setelah melihat orang itu, rasa benci itu hilang. Yang ada adalah rasa kasihan terhadap orang tersebut. Dari contoh ini juga bisa kita ambil pelajarannya bahwa rasa benci itu juga salah satu contoh sebuah kebiasaan perilaku yang tidak baik, yang boleh jadi juga karena ada makhluk yang mengikutinya, yaitu makhluk yang tidak baik tadi, entah itu setan atau jin, wallahu a'lam. Yang jelas setelah dia berdoa sungguh-sungguh, bertobat, makhluk itu pergi, sehingga setelah ketemu orang itu adanya adalah kasih sayang, kasihan, tidak ada rasa benci lagi. Nah, ini suatu contoh yang bisa kita jadikan wawasan atau pelajaran bagi kita, bahwa apa yang kita lakukan kalau itu keliru, tidak sesuai dengan perintah Allah, maka itu akan menjadi sebuah masalah, yaitu ada makhluk-makhluk Allah yang tidak diridhai oleh Allah, yang mendekati, yang menghampiri, bahkan juga yang masuk ke tubuh seseorang. Seperti halnya ketika kita mengamalkan zikrullah umpamanya, kalau kita lakukan lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi, baik itu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau membaca sholawat atau zikir yang lainnya. Kita lakukan lillahi ta'ala, tidak untuk unsur duniawi, tapi hanya mencari ridha Allah. Insya Allah itu tidak akan ada makhluk-makhluk yang mengikuti, dalam arti makhluk yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengamalkan seperti itu, dan niatnya di dalam hati terselip untuk duniawi, kemudian muncul sebuah kesaktian atau sesuatu yang tidak lumrah untuk manusia, yaitu karena dari hasil tidak lillahi ta'ala, biasanya seperti itu. Maka kalau mendengar ada orang yang kebal, orang yang tahan api, orang yang tahan senjata tajam, orang yang bisa menghilang, bisa menjadi 2, 3, ada satunya di sana, satunya di sini. Bagi orang yang awam itu mengagumkan atau menakjubkan. Wah, itu orang hebat, orang sakti, orang yang linuweh, mungkin seperti itu. Tapi bagi orang yang tahu bahwa itu bukan sesuatu yang hebat, karena itu hanya diikuti oleh makhluk-makhluk yang mendekatinya dari hasil tirakat atau amalan-amalan yang dilakukan, atau
yang melakukannya adalah leluhurnya, entah itu orang tuanya, neneknya, atau uyutnya, dan seterusnya. Sehingga ilmu yang sakti yang dulu dimiliki oleh leluhurnya itu, dia turun ke anak cucunya. Sehingga anak cucunya juga memiliki sebuah kesaktian yang orang lain ada yang mengatakan menitis atau titisan, yang sebenarnya itu hanyalah ya ilmu-ilmu makhluk Allah yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui agar jangan sampai kita itu ya membiasakan sesuatu yang sebenarnya tidak lillahi ta'ala, karena itu bisa menjadi latah dan bisa menjadi sebuah kekuatan yang nampaknya sesuatu itu sepertinya baik, padahal itu juga sebagai tanda dari Allah bahwa orang itu boleh jadi karena ya ada amalan-amalan yang keliru. Karena kalau orang yang seperti itu dianggap benar, maka bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari. Kalau sehari-harinya salah satunya sombong, umpamanya dia punya kelebihan ini dan itu diperlihatkan oleh orang lain, baik di lingkungannya atau di medsos, sebenarnya itu bisa menjadi tanda bahwa ilmu yang dimilikannya itu bukan ilmu lillahi ta'ala, bukan, tapi ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kalau ilmu yang diridhoi oleh Allah, insya Allah tidak mungkin mendorong dirinya untuk riya, pamer, sombong, dan menantang orang lain, adu kesaktian umpamanya. Insya Allah tidak seperti itu. Dan jangan disamakan dengan apa yang dimiliki oleh Nabi. Nabi itu bukan orang biasa, orang pilihan Allah. Kalau Nabi Ibrahim bisa tahan api ketika dibakar, itu bukan karena Nabi Ibrahim sakti, tidak, tapi karena Allah memerintahkan api itu untuk dingin. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, yang artinya hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah tubuh Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi tidak ada unsur karena kesaktian Nabi Ibrahim, tidak. Jadi kalau ada sekarang orang yang bisa tahan api, saya tidak yakin kalau itu juga karena Allah mengucapkan atau berfirman dengan kata-kata seperti itu terhadap api, karena kita bukan Nabi. Dan juga yang harus kita ketahui, boleh jadi karena orang yang bisa tahan api tadi karena mengamalkan sesuatu sebelumnya yang terkait agar tahan api atau agar jadi sakti. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui sehingga kita jangan latah atau terbiasa mengamalkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, yang tidak ada tuntunan, yang tidak lillahi ta'ala. Karena itu akan menjadi masalah nantinya, masalah ketauhidan kita, masalah keimanan kita.
itu bisa rusak. Untuk itu mari kita belajar untuk meluruskan tauhid kita, belajar kita beribadah apapun lillahi ta'ala, sehingga kalau kita sudah bisa lurus, insya Allah kita tidak akan merasa ingin pamer, ingin sombong, ingin terlihat hebat, terlihat lebih pandai dan lain-lain. Insya Allah tidak. Kalau itu masih ada, maka itu harus kita segera taubati terus menerus. Kalau itu sungguh-sungguh dan amalan-amalan yang tidak benar itu kita juga taubati, ya insya Allah mudah-mudahan makhluk itu berangsur-angsur keluar kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah rendah hati yang baik. Amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.